Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Para saudara hadirin yang berbahagia, sebangsa dan setanah air, marilah bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu mendapatkan keridhaan Allah SWT. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita menjadi orang iman yang betul-betul konsisten dan berkualitas. Mudah-mudahan mendapatkan surga nanti di akhirat. Baik, terkait tentang psikologi agama, ada beberapa hal yang kita bisa sampaikan dalam hal ini. Kesempatan ini adalah membahas tentang faktor yang mengaruhi psikologi agama, baik ditinjau dari aspek faktor secara individu, faktor secara internal ataupun eksternal. Secara individu, yang mana kita dalam beragama mempunyai sifat, ya kan? Bagaimana orang berilmu, mempunyai sifat bagaimana orang berakhlak kharimah, orang punya toleransi yang baik yang tinggi, dan bagaimana kita mampu menjunjung nilai-nilai agama kita. Secara internal kita harus mampu beristiqomah. Hari ini kita patuh kepada Allah SWT. Sampai terus pun kita harus bisa menjadi orang iman yang berkualitas, yakni orang yang ahli taat dan orang yang bertakwa kepadanya. Secara eksternal, orang yang beragama mampu membawa dirinya dimanapun berada, kapan saja, dalam keadaan bagaimana saja. Dirinya mampu bergaul dengan baik di masyarakat, maka jangan sampai terpengaruh apapun, dengan lingkungan apapun, jangan sampai bisa terpengaruh. Dari lingkungan keluarga, orang mempunyai keagamaan yang baik, menjadikan contoh panutan, pantan, suri teladan yang baik. Mulai dari sholat 5 waktunya tertib, kewajiban-kewajiban mencari ilmu, kewajiban memberikan nafkah bagi yang sudah berkeluarga kepada anak istri, bagi yang belum berkeluarga kepada orang tuanya. Sekalipun sudah berkeluarga, seorang laki-laki wajib taat kepada ibunya, ya kan? Kewajiban untuk bagaimana, untuk zakatnya, sedekah, infaknya. Jangan merasa pelit, sayang terhadap harta yang dia miliki. Karena pada prinsipnya manusia adalah di situ. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kekayaannya jika diukur dengan materi, yaitu kekayaannya korun. Manusia boleh sombong. Seandainya itu pun diperbolehkan dan tidak disiksa oleh Allah SWT, itu adalah Fir'aun. Ternyata manusia itu tidak boleh sombong. Seandainya diperbolehkan, itu Fir'aun. Kenyataannya Fir'aun adalah disiksa oleh Allah, tenggelam di Laut Merah. Manusia punya harta banyak juga tidak boleh, ya kan? Bakhil, kikir. Seandainya boleh, itu korun. Kenyataannya korun disiksa oleh Allah dengan dibenamkan di bumi. Sehingga sampai sekarang kalau menemukan harta rikas, harta pendaman di bumi, dikatakan harta korun. Manusia tidak boleh menjadi orang yang putus asa, ya kan? Seandainya itu diperbolehkan, ya kan? Maka salah satunya adalah, pertama kali adalah Nabi Adam. Ternyata tidak diperbolehkan, ya kan? Maka dari itu Nabi Adam ketika berbuat kesalahan, jangan putus asa, bertobatlah, perbaiki, ya kan, amal kebajikannya. Kita orang beragama tentunya tidak seperti itu. Maka dari itu, dari keluarga harusnya yang sangat baik sekali. Dari lingkungan institusional, baik itu terkait tentang lembaga tempat kita bekerja, kurikulum dengan anak, hubungan guru dengan murid, hubungan antar anak juga harus baik. Dibangun dari hal yang paling kecil. Bagaimana tata cara berjabat tangan yang baik, tata cara menegur sapa dengan baik, tata cara kita memulai perkenalan yang baik.
harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sebelum kepada anak-anak kita harus konsekuen, konsisten terhadap apa yang kita miliki. Maka yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Boleh dikatakan setelah menginjak usia sekolah, sebagian besar waktu dihabiskan di lingkungan sekolahnya. Akan tetapi setelah pulang dari sekolah, dia mempunyai kelompok, mempunyai teman-teman bergaul, itulah di masyarakat. Jika salah memilih teman bergaul, maka akan menderita, akan sengsara. Kenapa? Karena terkadang wejangan orang tua tidak bisa, ya kan, diterima dengan baik. Tapi kalau wejangan kadang-kadang teman kepada orang lain bisa diterima dengan baik. Maka dari itu antar keluarga dengan masyarakat harus mampu, ya kan, menciptakan suasana yang kondusif. Hal inilah yang menjadikan latar belakang terkait tentang psikologi agama. Belum lagi terkait tentang konversi agama, ya kan. Salah satu konversi agama, pindah agama, dengan akibat tadi itu bisa juga keluarga yang tidak mampu menciptakan suasana yang kondusif, bisa juga pindah agama. Konversi agama secara etimologi yaitu berasal dari kata convernio yang berarti taubat, pindah dan berubah agama. Banyak sekali orang yang agama Islam pindah ke Kristen. Demikian juga Kristen menjadi Islam. Ya, maka dari itu kewajiban kita jangan sampai apa yang sudah kita miliki, sudah kita fahami, sudah kita yakini, jangan sampai berpindah. Maka dari itu sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, orang iman, tentunya harus mampu menjaga, ya kan, apa yang kita miliki ini. Dalam beberapa riwayat terangkan menurut para pakar, ya kan, bahwasanya orang yang bisa dikatakan pindah agama, ya kan, maka dari itu menjadikan ancaman neraka jahanam. Orang masuk Islam ternyata murtad, faulaika humud dolimun, faulaika humul kafirun, dikatakan mereka adalah orang yang dolim, menganiaya dirinya, orang yang kufur, orang yang tidak percaya, ya kan? Maka dari itu jadilah orang yang beragama ini punya nilai ketakwaan yang paling tinggi. Konversi agama banyak menyangkut masalah kejiwaan dan pengaruh lingkungan tempat berada. Selain itu, konversi agama ada beberapa pengertian dan ciri-cirinya. Yang pertama, salah satunya adalah adanya perubahan arah dan pandangan dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. Yang tadinya ahli zikir di masjid, bisa juga berubah 360 derajat Celcius sehingga bertolak belakang. Karena nilai-nilai yang dia yakini itu tidak mampu memberikan manfaat. Seharusnya al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman, ilmu penghidupan Islam, tiangnya agama, ternyata tidak mampu. Seharusnya punya rumah bisa mengayomi, melindungi dari teriknya matahari, dari dinginnya angin, dari turunnya hujan. Ternyata ada rumah tapi tidak ada atapnya, bocor semuanya, tidak mampu melindungi. Punya agama, ternyata tidak mampu mengedukasi dirinya sendiri, membawa masalah-masalah bahkan diabaikan semuanya. Tidak percaya terhadap qadar Allah, tidak percaya terhadap isinya Al-Quran, As-Sunnah, maka rusaklah. Maka dari itu kita jangan sampai berbeda pendapat. Boleh keluar dari keyakinan yang kita peluknya, agama Islam. Naudzubillahi min dzalik. Yang selanjutnya, perubahan yang terjadi pengaruhi kondisi kejiwaan, sehingga perubahan dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak. Masalah ekonomi kadang-kadang bisa terjadi, orang bisa murtad dari agamanya. Kemudian perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari suatu agama ke agama lain, tetapi juga termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya sendiri. Seakan-akan menganggapnya, saya sudah lama memeluk agama Islam tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Ini jangan sampai. Yang terakhir, faktor kejiwaan kondisi lingkungan.
Perubahan itu pun disebabkan oleh faktor petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Hidayah. Jadi terkait tentang hidayah, yahdi mayyasa wa yudillu mayyasa. Jangan coba-coba kita bermain. Allah menunjukkan kepada orang yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan kepada orang yang Allah kehendaki. Kalau kita sudah komitmen memeluk agama Islam, jangan pernah kita ingin keluar dari itu. Kalau kita sudah berkeluarga, sudah mengucapkan janji kita kepada sang istri, menikahi, jangan pernah kita ada niat untuk mentalaknya. Tidak boleh dipermainkan. Itu adalah agama. Ya kan? Memeluk agama juga demikian. Jangan sampai coba-coba. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam, tetapi kewajiban Islam, maka jangan sampai itu terjadi. Yang selanjutnya, agar kita tetap komitmen, konsisten dalam tabi keagamaan kita, yaitu adanya doa. Doa, ya kan? Doa mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Doa as-saiful, doa usaiful mu'min. Doa adalah pedangnya orang iman. Maka harus kita jaga, ya kan? Orang iman, orang Islam wajib, ya kan, hukumnya meminta kepada Allah. Bahkan kalau tidak meminta, hukumnya sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati la yadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong tidak meminta kepada Allah, hukumnya adalah di situ masuk neraka jahanam. Hukumnya orang yang sombong, tidak meminta kepada Allah. Lain doa, kita harus menghindari riba, menghindari maksiat, menghindari dosa. Hindari sejauh-jauhnya. Jadi jangan sampai makan riba. Terkait tentang hal ini, saudara semuanya harus mampu meninggalkan riba, menjauhi sejauh-jauhnya, dan mencarilah rezeki yang halal, yang barokah, hayatan thayyibah, halal bentuknya, baik, ya, sah, tidak ada unsur goror, tipuan, tidak menipu, tidak ada unsur taruhan, berjudi, tidak makan barang-barang yang haram. Nah, itu salah satunya adalah tugas kita semuanya. Kemudian terkait tentang menghindari dosa besar. Kita orang punya agama yang baik, Islam yang baik, yang dimakan juga baik. Menghindari hal-hal yang menjadikan sifat Allah murka. Jangan sampai mengerjakan syirik, jangan sampai mengerjakan perbuatan zina, ya kan? Jauhi zina. Karena zina ada 4 zina mata, ya kan? Di situ adalah bagaimana melihat tontonan-tontonan yang sur, ucapan, berbicara yang tidak baik, ucapan-ucapan yang porno, hindari semuanya. Zina kulit, bersentuhan, nah, itu salah satu. Sengaja ya, bersentuhan dengan orang bukan mahramnya. Yang keempat, zina perbuatan, ya, yaitu dengan berbuat zina. Ini jangan sampai terjadi. Kalau ini sudah dilakukan, na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu saudara sekalian semuanya berbahagia. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan barokah. Ya kan? Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.